Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai penyakit. Bukan berbagi penyakit ya, tapi mana tahu di luar sana ada teman-teman, saudara-saudari ataupun siapapun yang mengalami hal seperti itu. Saya ingin berbagi pemahaman mengenai soal penyakit. Terkadang kita tuh ngelihat di sekitar kita itu ada yang ngalamin kayak penyakit udah berpuluh-puluh tahun menderita, digerogoti penyakit. Tapi saya kesampingkan dulu yang bagian medisnya ya, karena selama ini saya belajar itu bagian non medisnya. Tapi penyakit itu sebenarnya bisa menular, teman-teman. Jadi contohnya dari non medis ke medis itu bisa, karena orang yang terkena penyakit non medis itu akan sangat terganggu dengan fisiknya sehingga menimbulkan penyakit yang lain. Itu yang saya maksud. Yang pertama, saya mau kasih tahu bahwa jika ada teman-teman di luar sana mengalami gangguan, lebih cenderung gangguannya itu nggak kelihatan ya. Itu semuanya simple, sangat simple sekali untuk menangani kayak gitu. Tentunya yang saya maksud simple itu ya, yang pertama-tama itu kita harus beragama itu. Kita harus beragama dan kita harus menyandarkan diri pada Sang Pencipta kita. Jadi bukan hanya berdasarkan dorongan keyakinan, karena keyakinan itu hanya bisa diakses jika orang melakukan ketaatan. Keyakinan itu letaknya di sini. Saya dulu pernah nanganin kayak gitu. Bukan hanya pernah, tapi sering. Ada yang sembuh, ada yang mudah sembuh, ada yang susah sekali, bahkan ada yang gak sembuh-sembuh. Kembali lagi bahwa wilayah kita bukan wilayah menyembuhkan, karena yang maha menyembuhkan hanya satu, hanya Allah yang maha menyembuhkan, dan kesembuhan turun darinya. Jadi teman-teman di luar sana yang mengalami penyakit yang udah berpuluh-puluh tahun menggerogoti tubuh, coba rubah mindsetnya, rubah pola pikirnya. Itu kalau masih ada sadarnya. Karena ada juga memang ketika penyakit itu udah lama, maka orang tersebut itu dia akan tenggelam di alam bawah sadarnya, sehingga tubuh fisiknya hanya dikuasai dengan amarah. Nah, itu ujung-ujungnya akan diponis sakit jiwa, kayak gitu ya. Jadi kalau udah penyakit itu udah lama sampai bertahun-tahun, mau diruqyah seperti apapun, mau ditangani kiai kayak manapun, ustaz kayak manapun, jangan kira itu sangat sulit disembuhkan. Terus caranya gimana? Itu kembali pada diri Anda sendiri, introspeksi diri. Tapi kalau ini yang masih memiliki kesadaran ya, kadang sadar kadang enggak, kadang sadar kadang enggak. Tapi kalau yang benar-benar udah gelap total itu jadi kayak semacam orang itu memasuki dimensi lain. Dimensi lain itu tetap pada tubuh, tetap pada jasadnya. Karena manusia itu, pernah nggak dengar kayak gini, ada orang bisa rogo sukma? Itu pernah saya dengar sekilas. Setelah saya pelajari, ternyata manusia itu
nggak bisa keluar dari jasadnya, karena jasad ini penjara bagi roh kita, bagi jiwa kita. Jadi kalau ada orang bilang misalnya nih, dia menjelajah kemana-mana, itulah yang dimaksud dengan sihir, tampilan-tampilan sihir, teman. Jadi setan itu berperan penting di dalam tubuh kita sebenarnya, dan itulah yang dimaksud dengan musuh yang sesungguhnya. Yang intinya di dalam jasad kita itu banyak sekali Allah tancapkan musuh-musuh yang memang harus kita lawan, dan kita harus jadi pemenang, kayak gitu. Kita harus jadi pemenang pokoknya. Nah, nanti kalau udah bisa jadi pemenang, insya Allah penyakit itu akan luntur dengan sendirinya. Nah, ini yang tingkat parah ya teman-teman. Kalau yang tingkat parah itu kita nyuruh introspeksi diri itu agak susah kan. Tapi kalau yang memiliki kesadaran, coba tingkatkan kesadarannya untuk meningkatkan ketaatan gitu, satu-satu aja dulu. Kayak suka ngaji ya ngaji, suka sedekah ya sedekah, kayak gitu aja. Itu yang masih memiliki kesadaran. Tapi kalau ngandalin ustadz, ngandalin daun bidara, garam, itu sebagai perantara yang kepastiannya belum tentu, teman-teman. Kalau mau yang pasti itu ikhtiarnya panjang, dan itu dukun kesembuhan itu jangan semata-mata mengharap sama yang nanganin. Itu ya saran saya, karena kembali lagi bahwa nggak ada manusia yang bisa menyembuhkan, bahkan dokter sekalipun nggak bisa. Cuman kan pola pikir seseorang itu, di dalam diri seseorang itu beda-beda ya. Yang intinya jika ada teman-teman di luar sana terkena gangguan khususnya non medis ya, khususnya kayak yang sering disebut-sebut itu sihir ataupun santet atau apalah, yang intinya jika teman-teman masih punya kesadaran, kadang merasa, yang saya maksud kesadaran itu, kadang teman-teman itu ngerasain kok ada yang aneh pada diri saya, kok ada begini begitu, sering lihat penampakan. Nah, itu yang saya maksud ya, berarti itu masih ada kesadaran. Nah, untuk nanganin yang kayak gini, sebenarnya kita nggak perlu bacaan panjang lebar juga. Saya nggak sombong ya, nggak perlu bacaan panjang lebar. Kita udah, misalnya nih, kita mau mendatangi orang yang kena sakit kayak gitu, kita udah datang aja, itu setannya udah kalang kabut, serius. Tapi itu perlu ini, teman-teman. Nanti teman-teman berpikir apa amalannya ya, hindari dosa itu aja amalannya. Hindari dosa yang secara sengaja. Kalau tidak disengaja mungkin bisa Allah maklumi, tapi jangan pura-pura nggak sengaja, kayak gitu. Itu yang kami terapkan sebenarnya untuk menggali ilmu-ilmu Allah itu yang kita terapkan. Terus kalau teman-teman di luar sana ada yang ngalamin kayak gitu, beda ya. Kalau misalnya sadarnya tenggelam jauh, itu emang perlu kita bimbing. Jadi orang itu masih hidup, tapi tubuh fisiknya itu dikendalikan. Pasti teman-teman pernah lihat bukan dirinya, kayak ngelihat orang tapi kok bukan dirinya gitu. Kalau orang awam itu menganggapnya orang gila. Ini cocoknya di rumah sakit jiwa, pasti ada yang beranggapan kayak gitu. Nah, kalau wilayah ini itu ada cara khususnya, ada, dan perlu diagnosa lagi lebih jauh ya untuk menstabilkan orang seperti ini. Insya Allah itu bisa sembuh, tapi agak sulit.